Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Minggu Advent adalah masa penantian. Liturgi Advent kalau kita cermati dibagi menjadi dua fokus kedatangan, yaitu sampai dengan tanggal 16 Desember untuk kedatangan Yesus yang kedua kali pada akhir zaman. Maka bacaan-bacaan berisi tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Yesus. Dan mulai tanggal 17 Desember sampai dengan Natal untuk kelahiran Yesus. Hingga bacaan-bacaan pun berkaitan dengan kelahiran Juru Selamat. Baik kedatangan Yesus pada akhir zaman ataupun Natal mengajak kita untuk hidup bukan sebagai orang yang beragama saja, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu orang yang sadar diri, orang yang hidup dalam jalan Tuhan, dalam pertobatan. Kalau sekarang sudah lebih baik, kata Paulus, maka pada saat ini kita lebih sungguh lagi mengikuti jalan-jalan yang telah Tuhan berikan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar berita kadang-kadang bagaimana ada orang yang beragama menjauh dari Tuhan dan berperilaku seperti orang yang tidak bertuhan. Maka kadang-kadang kita menegur orang, sadar, kamu itu bertuhan. Ini terjadi karena ada dua ekstrim yang menyebabkan orang tampak seperti tak bertuhan. Ada orang yang kecewa, putus asa, berat, hingga meninggalkan Tuhan. Untuk apa? Maka ia berkata, untuk apa saya percaya kepada Tuhan kalau ternyata hidup akhirnya begini? Mungkin sakit gawat, mungkin malapetaka, mungkin peristiwa yang sangat menyedihkan, mungkin peristiwa-peristiwa lain yang tidak diduga. Ada orang ekstrim yang kedua adalah ada orang yang sukses luar biasa, tetapi kemudian lupa diri, bagaikan orang mabuk hingga melakukan perbuatan dosa, dan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencelakakan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, itulah situasi orang mabuk, tak sadar diri, karena dihantui entah oleh keputusasaan yang dalam atau oleh kenikmatan sesaat karena kesuksesan, hingga hidup tak masuk akal dan menjauh dari Tuhan. Itulah situasi yang diingatkan oleh Yesus agar para muridnya waspada terhadap kemungkinan hidup seperti orang mabuk. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta porak dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jer. Di situ Yesus mencermati pertama bahaya hedonisme dan konsumerisme melalui pesta pora sebagai ekspresi kegembiraan yang berlebihan. Di dalam usaha menikmati diri sendiri dan membelanjakan sesuatu, kadang-kadang tubuh dirusak oleh kenikmatan badan. Kedua, bahaya narsisme dan alkoholisme yang bisa membawa orang kepada ketaksadaran akan panggilan sejati. Cinta diri dan kebiasaan minuman dan obat-obatan yang terlarang membuat pikiran, perasaan, dan kehendak diracuni oleh nafsu dan naluri. Ketiga, bahaya egoisme dan individualisme yang mengakibatkan orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Di situ roh seseorang dipenjara oleh keinginan diri sendiri, oleh keinginan insani, oleh kepuasan duniawi. Akhirnya Yesus mengajak para murid untuk selalu berjaga-jagalah, yaitu fokus pada apa yang menjadi panggilan Tuhan, panggilan hidup seperti Tuhan kehendaki,
hingga kita selalu siap siaga dan senantiasa berdoalah, yaitu fokus pada Tuhan yang menjumpai kita hingga kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, dan kita kedapatan sebagai orang yang selalu siap sedia kalau Tuhan datang menjumpai kita. Yesus mengajak para muridnya untuk sadar, tahu diri dan tahu batas, serta tetap terarah kepada Allah, sehingga keinginan badani tidak menguasai jiwa dan tak meracuni roh kita. Itulah yang menurut Paulus dalam bacaan kedua, hidup yang berkenan pada Allah, hidup tak bercacat dan kudus, hidup yang bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, pada Advent pertama ini kita diajak agar tidak tenggelam dalam keputusasaan dan ketidaknyamanan, hingga kita mungkin terkapar tanpa harapan bagi orang yang mengalami kiamat, atau bagi orang yang mendengar berita tak terduga. Kita juga diingatkan untuk tidak diperbudak oleh kenyamanan dan kemakmuran, hingga kita syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta dihantui oleh nafsu dan keinginan yang tak teratur. Advent adalah masa penantian yang mengajak kita tetap fokus pada kedatangan Tuhan dan kelahiran Juru Selamat yang menghampiri kita untuk memenuhi janjinya, yaitu keselamatan. Advent adalah saat agar tetap waspada hingga godaan untuk memalingkan diri dari Tuhan, entah karena kekurangan maupun karena kelimpahan, dapat kita atasi. Itulah yang pernah dialami oleh Paulus, bahwa kekurangan dan dalam kekurangan dan kelimpahan ia tetap setia kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Dalam Filipi 4:13, baik dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, aku tetap mengandalkan kekuatan Tuhan. Advent adalah saat untuk tetap berdoa, hingga dalam keadaan apapun kita tetap mengandalkan Tuhan. Semoga kita berkenan pada Allah dan siap menyambut kelahirannya dengan waspada, berjaga-jaga, dan tetap berdoa, hidup ugahari seturut hati nurani dan bisikan roh ilahi, hingga kita siap menyambut kedatangan